Bentar ya, saya ambil handset dulu ya, bentar. Oke, silakan Bang, silakan kita tunggu. Ya, sambil menunggu Bang Ramadan teman-teman ya, jangan lupa teman-teman saya umumkan lagi bahwa akun asli Edis TV itu teman-teman kalau siaran langsung dia menyalakan kamera seperti ini. Inilah akun aslinya ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman menonton di siaran lain ataupun dimanapun ya, yang nama channelnya itu bukan Edis TV, maka teman-teman pastikan itu bukan akun saya ya teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau mencari tahu tentang saya silakan kalau klik di YouTube. Kalau teman-teman menonton di YouTube, klik saja di kolom pencarian itu Edis TV channel ya. Jadi langsung ke channelnya langsung, atau di TikTok juga Edis TV juga ya teman-teman ya, seperti itu. Saya umumkan. Ya, sudah ada headsetnya Bang? Sudah Bang, silakan. Oke, baik. Bang, kenapa orang Islam bingung siapa tuannya? Sebenarnya nggak bingung, cuman Oke, karena siapa kita beda tuannya kalau pemahaman begitu? aja. Allah atau Muhammad? Allah itu adalah Tuhan, bahasa Indonesianya. Tuhan. Muhammad Bang, itu adalah gini, coba yang menjadi pertanyaan apa ini? Yang menjadi pertanyaan saya apa? Tuhan. Oke, siapa tuannya orang Islam? Allah apa Muhammad? Muhammad bisa jadi Tuhan. Jadi yang mana? Yang tuan Allah apa Muhammad? Muhammad Sayyid Bingungan. atau Tuan Bingung. sebagai arti. Dengar dulu, tidak bingung, tidak bingung. Tidak bingung. Tuan, yang mana? Sebentar, yang tuan yang mana? Allah kah atau Muhammad? Yang mana? Muhammad bisa jadi Tuan. Jangan bisa jadi. Yang mana tuannya orang Islam? Allah, Muhammad atau Allah? Muhammad. Muhammad, baik. Dari kata Muhammad. Sayyid. Iya, dari Baik, kata Muhammad Sayyid. ya. Sebentar. Muhammad tuannya orang Islam. Lawan katanya Iya. tuan apa? Lawan katanya tuan. Hamba bisa. Hamba. Oke, berarti umat muslim, Iya. umat Islam di dunia ini adalah hamba-hambanya Muhammad, betul? Iya. Oke, baik ya, hamba-hambanya Muhammad. Baik. Berarti kalau misalnya seseorang disebut sebagai hambanya Saiton, misal seseorang disebut hambanya Saiton, berarti dia itu adalah orang-orang yang mengabdikan diri kepada Saiton, betul? Betul. Yang beribadah kepada Saiton, betul? Benar. Oke, tadi kamu sudah mengatakan bahwa umat muslim itu adalah hambanya Muhammad. Maka Ya. dengan kriteria yang sama, dengan hukum yang sama, dengan logika yang sama, berarti menurutmu bahwa umat muslim itu adalah hamba-hambanya Muhammad, orang yang mengabdi kepada Muhammad atau orang-orang yang beribadah kepada Muhammad, betul? Bukan beribadah Nah, kepada kan? Muhammad, Nah, tapi kan? mengikuti ibadahnya dari Muhammad. Mulai standar Oh ganda. iya kan? Oh iya kan? Dengar dulu. Kamu dengar dulu saya. Dengar dulu Silakan. saya biar kamu paham. Biar Silakan. kamu paham. Ya paham ya. Mengikuti Muhammad itu bukan berarti menghambakan atau menyembah Muhammad. Akan Kalau tetapi mengikuti iblis? Kalau mengikuti Saiton? mengikuti ajaran-ajaran yang diajarkan setan. Kita Nah, kan berarti mengikuti hambanya ajaran yang Saiton diajarkan nggak? Nabi Muhammad. Kalau kita mengikuti ya benar. Saiton berarti disebut sebagai orang-orang yang beribadah kepada Saiton, betul atau tidak? Bukan beribadah kepada setan, tapi Tadi mengikut beribadah setan. kepada Bukan sekarang beribadah. bukan. Oke, apa pengertian beribadah? Yang bilang Ibadah itu beribadah kata siapa? dasarnya apa? Beribadah itu Sebentar. mengikuti Kata ajaran. dasar, Ya. dengar Bang, dengar. Inilah orang Islam sering mengucapkan bahasa Arab Ya. tapi nggak tahu artinya. Dengar. Ibadah ya, itu kata dasarnya adalah abdu. Setuju? Setuju, benar. Oke, artinya adalah hamba. Abdu itu artinya abdi, hamba. Setuju? Ya. Menghambakan diri. Setuju? Iya. Nah, Setuju. kalau orang menghambakan diri, mengabdu kepada iblis, berarti orang tersebut beribadah, menghambakan diri kepada iblis, betul?
Benar. Nah, sekarang kalau orang berabdu menghambakan diri kepada Muhammad, berarti dia hamba-hambanya Muhammad, artinya beribadah kepada Muhammad, betul? Bukan beribadah kepada Muhammad. Berat. Anda salah memahami dalam kata itu. Bang, beribadah kepada iblis itu gimana? Cara orang sehingga dia dihukumi beribadah kepada iblis, caranya gimana? Dengar. Saya dengar biar kita nggak standar ganda. Karena di dalam pikiran kalian, beribadah itu begini. Ah, itu beribadah dalam pikiran kalian. Padahal ibadah itu adalah menghambakan diri, melakukan apapun yang diperintahkan kepada dia. Dia tidak bisa menolak. Dia sudah menjual dirinya kepada orang yang kepadanya dia menghamba, sehingga dia tidak bisa membantah. Nggak bisa dia bantah. Benar, itu benar. Iya itu benar. Makanya sekarang aku benar. bilang, bisa nggak Muslim bantah Muhammad? Bisa nggak Muslim bantah Muhammad? Nggak bisa. Nggak bisa, makanya aku bilang kau itu hambanya Muhammad. Kau itu seperti budak di hadapan Muhammad yang kau tidak punya lagi hak untuk membantah dia. Betul? Benar. Nah, makanya aku bilang kau hambanya Muhammad. Makanya kau bilang, Muhammadku, dengarlah seruanku. Betul nggak? Benar. Ah, berarti kalian berseru-seru kepada Muhammad, betul? Berseru kepada Muhammad. Dengar dulu, betul nggak kalian berseru-seru kepada Muhammad? Muhammadku, dengarlah seruanku. Berarti kalian berseru kepada Muhammad, betul? Berseru kepada Nabi Muhammad. Oke, Muhammad ada di mana? Saat ini beliau sudah tidak ada di dunia ini. Ada di kubur, ada di kuburnya, betul? Secara kasat, secara pandang mata benar. Oke, berarti kalian berseru-seru kepada orang yang ada dalam kubur, betul? Maksudnya begini, biar paham. Bang, dengar saya maksudnya. Anda berseru-seru kepada orang dalam kubur, betul atau salah? Benar. Nah, makanya Bang, kalau seperti itu kan enak kita diskusi Bang. Jadi kita saling mengerti dan kita saling memahami. Kami orang Kristen Bang, kami berseru-seru kepada Yesus yang hidup. Kami tidak berseru-seru kepada mayat dalam kubur. Kami berseru-seru Yesus, Yesus, Yesus kepada Dia yang hidup. Sedangkan Anda berseru Muhammad kepada orang yang ada dalam kuburan. Itu bedanya kita, Bang. Secara logikanya mana Yesus sekarang menurutmu? Di mana Yesus sekarang? Bang, saya balik pertanyaan. Di dalam iman kami, di dalam iman kepercayaan kami, menurut para saksi mata, menurut murid-murid yang melihat langsung peristiwa itu, Yesus bangkit. Ketika murid-murid datang ke kubur Yesus, ketika mereka banyak di antara mereka tidak percaya, mereka datang ke kubur itu. Lalu ada malaikat-malaikat di dalam kubur itu. Sebentar, biar saya ceritakan, ini iman kami. Di dalam kubur itu, malaikat berkata, "Mengapa engkau mencari Dia yang hidup? Dia tidak ada di sini, Dia telah bangkit." Nah, di dalam imannya Islam, di dalam kepercayaannya orang Islam, Muhammad itu nggak bangkit. Muhammad itu ada di kuburnya, betul? Benar. Nah, makanya Bang, kami berseru-seru kepada Yesus yang hidup. Ada hidup, ada kebangkitan. Makanya Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Akulah kebangkitan dan hidup." Makanya yang percaya kepada Yesus, mengikut Yesus, itu adalah satu kebenaran mutlak. Sementara Anda mengikuti Muhammad. Anda taat, patuh, tunduk kepada Muhammad. Kami patuh, taat, tunduk kepada Yesus. Oh, langsung ditelepon Juma dia kayaknya. Jadi begini Bang, kita nyata perbedaan kita, betul. Anda berseru-seru kepada mayat dalam kubur, kami berseru-seru kepada Yesus yang hidup. Setuju? Kalau pengertian Anda berseru-seru kepada yang mati, Anda berseru-seru kepada yang hidup, Anda tidak bisa membuktikan bahwa di mana hidupnya Yesus itu. Bang, itu perkara lain. Sebentar, nyata. Itu perkara lain. Gimana? Sebentar. Anda tidak bisa membuktikan. Anda tidak bisa membuktikan. Bisa buktikan. Baik. Saya jawab ya. Buktikan. Saya jawab. Gini Bang.
Iya, buktikan. Kita ini bukan berbicara masalah pembuktian. Nanti Anda pun saya suruh membuktikan. Coba tunjukkan Allah ada nggak dia? Coba di mana Allah? Coba di mana dia? Oke, baik akan saya jelaskan. Allah bisa saya buktikan dengan adanya ciptaan yang tidak bisa kita lihat dengan kasat mata. Saya juga bisa jawab begitu, Bang. Sama, saya juga bisa jawab begitu. Tadi saya tanya kamu bisa jelaskan. Coba jelaskan dulu. Begini, dengar dulu. Sebelum kamu tanya saya, kamu coba jelaskan dulu. Kamu jelaskan dulu pertanyaan saya. Bagaimana kamu bisa membuktikan bahwa Tuhan yang Yesus yang kau anggap Tuhan itu adalah ada? Coba jelaskan. Nanti baru saya jelaskan. Saya jawab. Gini, Baik. Pak. Itu sama saja Anda dengan bertanya begini. Bagaimana kamu bisa membuktikan bahwa Soekarno itu ada? Buktinya ada. Cara membuktikan bahwa Soekarno itu ada, bahwa ada keterangan para saksi mata, bahwa namanya ini, menyaksikan tanggal sekian dia begini, itu bukti bahwa Soekarno itu ada, betul? Benar. Nah, sekarang di dalam Bible kami tertulis, Yesus berpesan sebelum Yesus naik ke surga, Yesus bilang begini, engkau kalian semua ini, murid-murid, adalah saksiku, saksi. Makanya beritakanlah tentang semuanya yang kuajarkan kepadaku ini, mulai dari Yerusalem, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Itu Yesus mengatakan kepada para murid-muridnya bahwa mereka adalah saksi dari semua yang telah dilihat. Nah, Bible adalah buku yang berisi kesaksian tentang peristiwa itu. Makanya Yesus berkata, ketika ada satu orang murid Yesus yang tidak percaya bahwa Yesus bangkit, dia nggak percaya, omong kosong itu Yesus bangkit itu, nggak percaya dia. Yesus sendiri datang menampakkan diri kepada dia. Apa katanya? Karena kamu melihat, kamu percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ini ada pesan Yesus kepada orang-orang yang tidak percaya seperti Anda. Ya kan? Maka Bible itu berisi kesaksian, dikatakan di dalam Bible. Apa yang kami lihat dengan mata kepala kami sendiri, apa yang kami dengar, apa yang kami raba dengan tangan kami sendiri tentang firman yang hidup, yaitu Yesus, itulah yang kami beritakan kepada kamu. Makanya saya percaya, Bang. Saya percaya. Sebentar. Dengan kesaksian para saksi mata saya percaya. Stop. Sebentar dulu, Bang. Sebentar dulu. Biar belum selesai. Saya selesaikan, Bang. Anda pun percaya dengan kesaksian para saksi mata, yaitu para sahabat, tabi'in, tabi'ud, dan seterusnya, menuliskan tentang Muhammad. Anda pun percaya itu, sama. Anda percaya kepada keterangan mereka, saya percaya kepada keterangan para saksi mata yang bersama Yesus. Anda juga percaya kepada para sahabat. Sebentar, sedikit lagi saya tutup. Dengar ya. Iya. Lalu tertulis di dalam riwayat, ada satu orang sahabat Muhammad yang tidak percaya bahwa Muhammad sudah meninggal. Namanya adalah Umar ibn Khattab. Dia cabut pedangnya. Siapa yang berani mengatakan bahwa Muhammad telah meninggal, akan aku ya kan? Lalu berkatalah Abu Bakar. Dia bacakan surat. Apakah jika Muhammad itu telah mati, telah meninggal, telah berlalu, maka kamu berpaling. Lalu kata riwayat itu dikatakan, maka teringatlah Umar bin Khattab akan ayat itu seolah-olah dia lupa. Pernah dengar riwayat itu? Bukan begitu ceritanya. Ya, gimana ceritanya? Betul nggak Muhammad sudah meninggal dan dia tidak bangkit lagi? Benar, karena itulah bukti bahwa Muhammad bukanlah Tuhan. Akan tetapi dia adalah. Makanya itu saya bilang, makanya saya katakan kepada Anda, kami berseru-seru kepada Yesus yang hidup, Anda berseru-seru kepada Muhammad yang sudah meninggal. Berarti agama apakah yang berseru-seru kepada mayat dalam kubur? Di mana dosanya memangnya berseru? Kita bukan bicara dosa. Agama apakah yang berseru-seru kepada mayat dalam kubur? Anda menyalahkan seolah-olah menyerukan orang yang sudah mati itu berdosa? Saya nggak bilang dosa. Sebentar. Sebelum kita bicara kenapa Anda dosa atau tidak, kenapa Anda mempermasalahkannya kalau Anda berseru-seru kepada yang mati? Bang, agama apakah yang berseru-seru kepada mayat dalam kubur sesuai dengan ajaran agamanya? Ya, saya tidak tahu agama yang lain. Saya pribadi, iya. Agama Islam. Saya pribadi, iya.
Oke, berarti agama Islam adalah agama yang berseru-seru kepada mayat dalam kubur. Tidak semua, hanya kepada Nabi Muhammad karena kami mengagungkannya. Iya, bukan Muhammad. Dengar dulu, dengar saya dulu. Jangan Silakan. kepada mayat-mayat. Kalau kepada mayat-mayat itu Saya nggak banyak bilang mayat. kepada mayat-mayat. Oke, kita pertegas Kau saja yang mayatnya bilang siapa. tadi, kamu yang bilang pada Oke, gini aja. mayat-mayat. Gini aja. Oke, yuk. Agama Ya. apakah yang berseru kepada mayatnya Muhammad? Islam. Oke, berarti Anda mengakui bahwa agama Islam adalah agama yang umatnya berseru kepada mayatnya Muhammad. Iya. Ya sudah, selesai. Selesai. Di Sedangkan masalahnya. kami Tidak salah kan? di dalam Tidak ada agama salahnya, kami kan? kami tidak berseru-seru kepada mayat. Kami berseru kepada Iya. Yesus yang hidup. Itu iman kami. Dan sesuai dengan iman Anda berseru kepada mayatnya Muhammad. Oke. Mari kita saling memahami. Oke. Baik. Ya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini dan kiranya teman-teman bisa terus mendukung channel ini untuk tetap menjadi berkat bagi semua orang dan terlebih-lebih ini mengedukasi kita terkait kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang dimana juga tentang karya keselamatan diberitakan lewat channel ini. Nah, teman-teman, kita sudah mengetahui bagaimana perdebatan mereka tadi dan kita sudah menyaksikan bagaimana perdebatan Edis dengan saudara kita yang para polemikus yang dimana mereka selama ini juga menyampaikan tuduhan-tuduhan bahwa kita itu menuhankan manusia. Bahkan sampai mereka menuduh kita bahwa kita menyembah mayat, teman-teman ya, mayat Tuhan Yesus. Mereka tidak tahu bahwa Tuhan Yesus itu sudah bangkit dari antara orang mati dan kita ini bukan penyembah orang yang mati tetapi menyembah Tuhan yang hidup. Nah, ketika Yesus disalib dan kemudian dia mati dan sesuai janjinya kepada murid-muridnya semasa dia hidup, bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga dan terbukti Tuhan bangkit pada hari yang ketiga. Yesus Kristus bangkit, membuktikan bahwa dia adalah hidup, dia adalah Allah yang hidup. Itulah sebabnya Yesus berkata, barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun ia sudah mati. Kenapa? Karena Yesus itu adalah kebangkitan dan hidup. Nah, teman-teman, dalam iman kekristenan tidak perlu diragukan lagi. Sekalipun banyak tuduhan, fitnahan dari para polemikus mengatakan bahwa kita menuhankan manusia yang lahir dari alat kelamin perempuan dan lain sebagainya. Itulah tuduhan-tuduhan mereka selama ini terhadap kekristenan. Tetapi coba kalau kita menggunakan standar yang sama, tentu saja mereka kejang-kejang dan mereka menuduh kita sebagai penista agama. Dan oleh karena itu teman-teman, mari kita menilai saja kebenaran itu yang sesungguhnya di mana dan tercatat di mana, tertulis di mana, fakta sejarahnya bagaimana. Kita sudah mengetahui, khususnya dalam kitab suci kita, yang dimana kitab suci kita itu merupakan fakta sejarah yang itu tidak lepas dari penyataan Tuhan terhadap umat manusia dan kepada seluruh ciptaannya. Itu saja yang perlu saya sampaikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.